teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama kami kelompok 2 peserta Latsar angkatan 22 golongan 3. Hari ini kami akan melakukan wawancara pada 3 narasumber yang berbeda dari 3 generasi yang berbeda pula. Wawancara ini berisi pendapat mereka tentang wawasan kebangsaan dan upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk aksi bela negara. Yuk kita simak bersama-sama bagaimana isi wawancaranya. Pak Pardi, apa yang diketahui tentang wawasan kebangsaan, Pak? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang hidup bangsa Indonesia secara menyeluruh. Mantap. Cara pandang hidup secara menyeluruh. Lalu, menurut Pak Pardi ini, apa pentingnya mengetahui wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari? Monggo. Agar warga Indonesia Islam memahami apa arti persatuan dan kesatuan bangsa secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Pernah dengar istilah bela negara nggak, Pak? Pernah. Pernah. Maknanya apa sih menurut Pak Pardi? Bela negara, ya kita kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia tahu akan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kewajiban warga Indonesia. Terus menurut Pak Pardi, masalah apa yang sedang terjadi saat ini, Pak, di Indonesia? Wah, di Indonesia banyak sekali masalah saat ini, termasuk krisis ketahanan pangan ini menjadi pembicaraan banter ini di wilayah Indonesia. Krisis Kemudian ketahanan pangan satu. ketahanan pangan bahkan dunia ketahanan Dunia, pangan. nggak cuma di Indonesia. Kemudian di dalam negeri sendiri saat ini banyak peristiwa-peristiwa yang sangat mengejutkan dan seluruh warga tahu melihat Apa itu, Pak? Apa itu, Pak? ya peristiwa-peristiwa tentang apa ya, krisis moral terutama itu Krisis moral. ya terjadi di negara kita, misalnya di sekarang ini di institusi Polri sendiri Institusi ada. Polri. Pasti Verdi Sambo ya, Pak Pardi ya? Iya, Verdi Sambo ini yang luar biasa. Itulah rambunya Indonesia itu. Ya. Oke, Verdi Sambo memang lagi hangat di tengah-tengah ibu-ibu juga ya pastinya ya. Kira-kira apa itu, Pak, yang menyebabkan di Indonesia ini banyak sekali ada krisis ini, Pak? Nah, itu tadi saya katakan di depan krisis moral. Ini yang Moralnya yang jadi salah satu kunci penyebab semua krisis yang terjadi di Indonesia. krisis moral. Terus peran Indonesia mengatasi isu tersebut ini menurut Pak Pardi ini bagaimana, Pak? Mengatasi yang mana? Semua isu kita ambil salah satu contoh aja, yang mana, monggo. Yang di Indonesia salah satunya Perannya yaitu Indonesia peran Indonesia terhadap dalam mengatasi, dalam segi hukum Indonesia ya. ya, perannya Indonesia dalam mengatasi isu tersebut sejauh mana? Indonesia ya. Ya, Cara mengatasi juga itu harus kita memperdalam kembali, yaitu makna yang pokok yang dalam itu makna Pancasila. makna Pancasila perlu diperdalam ya. harus Nah, diangkat itu. kembali di apa itu kancah apapun itu iya. Pancasila harus kita pahami dengan benar itu. Ya, kemudian itu berarti solusi. Kalau pencegahannya supaya tidak terjadi seperti ini, Pencegahannya jangan sampai terjadi seperti ini, ya tentu kita bangun rasa free kemanusiaan. Iya. luar biasa sekali ini, Pak Free Pardi. kemanusiaan. Terima kasih Pak Pardi sudah berkenan kami wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Mbak Mia selaku generasi milenial pada masanya. Selamat sore Mbak Mia. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Apakah Mbak Mia tahu apa itu wawasan kebangsaan? Tahu. Menurut saya wawasan kebangsaan adalah cara pandang seseorang terhadap bangsa Indonesia untuk mengetahui kehidupan masyarakat. Apa sih pentingnya mengetahui wawasan kebangsaan itu? Menurut saya wawasan kebangsaan itu penting karena bagi saya sendiri saya akan mengetahui tentang informasi dan pengetahuan tentang bangsa kita ini, dan kita juga dapat mengetahui peraturan-peraturan yang ada di bangsa ini. Oh iya, terima kasih. Mbak Mia pernah mendengar istilah bela negara? Iya pernah. Apa itu Mbak bela negara itu menurut Mbak Mia? Menurut saya bela negara itu adalah sikap-sikap yang ditunjukkan oleh seseorang untuk membela negaranya masing-masing. Nah, Mbak Mia, nilai bela negara itu ada 5 Mbak Mia. Ada cinta tanah air, ada sadar berbangsa dan bernegara, ada setia kepada Pancasila, terus ada rela berkorban, dan ada kemampuan awal bela negara. Nah, menurut Mbak Mia, apa saja sih contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang Mbak Mia lakukan sebagai remaja atau anak sekolah yang mencerminkan nilai-nilai bela negara? Menurut saya contoh-contoh bela negara itu termasuk mencintai produk sendiri, terus mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan tepat waktu, berangkat sekolah dengan tepat waktu, terus menjalankan ibadah sholat, terus jika berkendara motor menggunakan atribut yang lengkap, terus dapat bertanggung jawab dengan hal yang saya lakukan. Mbak Mia punya Instagram, Punya, ada YouTube, ada, TikTok. ada. Nah, zaman sekarang kan rame ya Mbak, media sosial sudah banyak, ada TikTok, Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya. Banyak juga berita-berita isu hoax, isu-isu yang tren di Indonesia. Menurut Mbak Mia ini sebagai remaja yang terkadang langsung percaya atau langsung mempercayai aja itu, apa sih tanggapan Mbak Mia tentang isu-isu yang ada di Indonesia ini yang sedang tren? Ya, saya tidak akan mengikutinya ya Mbak. Saya menggunakan sosial media saya hanya untuk mencari informasi-informasi, dan saya akan selalu bijak untuk menggunakan media sosial saya tersebut. Terima kasih ya Mbak atas wawancara kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Mbak Mia yang mewakili generasi milenial, generasi anak remaja sekarang bisa memanfaatkan media sosial dengan baik, menjaga nilai-nilai bela negara dengan baik, dan mempunyai wawasan kebangsaan Indonesia dengan baik. Selamat sore Bapak. Sore Mbak. Mohon maaf, izin bertanya Bapak, Ya boleh. bagaimana cara pandang Bapak terhadap wawasan kebangsaan Pak? Terkait dengan wawasan kebangsaan ya Mbak ya. Jadi Oke. kalau menurut hemat saya ya Mbak ya, wawasan kebangsaan ini kan sebagai cara pandang kita ya sebagai warga negara, bagaimana kita menjaga keutuhan NKRI ini, karena kita itu memiliki tujuan yang sama ya Mbak ya. Artinya tujuan yang sama ini kan bisa kita peroleh dengan dengan menginterpretasikan atau dengan mengamalkan dasar-dasar negara kita, yang mana diantaranya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Seperti Gitu, itu Pak. Mbak kira-kira. Iya Bapak. Kalau menurut Bapak, wawasan kebangsaan itu pentingnya apa Pak untuk kehidupan sehari-hari? Oh, sangat penting sekali. Jadi wawasan kebangsaan ini kan yang tadi itu ya, berarti bagaimana kita menjaga keutuhan NKRI ini. Kita sebagai negara kepulauan, artinya Indonesia itu kan kepulauan ya Mbak ya. Jadi wawasan kebangsaan itu bagaimana nantinya kita dipersatukan dari segala masyarakat di Indonesia ini. Seperti itulah kira-kira Mbak. Oh iya Pak ya.
Kalau Bapak ini tentang bela negara, Bapak sudah merasa melaksanakan bela negara belum Pak? Untuk bela negara insya Allah sudah Mbak. Kalau yang pasti kasus contoh realnya ya, Ya, kita selalu membayar pajak ya, baik pajak kendaraan bermotor, kemudian pajak bumi dan bangunan, mungkin ada yang terkena pajak penghasilan, itu kami sudah mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terkait dengan bela negara ini kan juga berkaitan dengan bagaimana kita di masyarakat saling gotong royong, kemudian kita membantu masyarakat lain yang terkena bencana, yang seperti itulah Mbak. iya Kalau Bapak. di tempat kami seperti itu, Iya. negara yang kita lakukan. Iya Pak. Kalau ini untuk masalah yang sedang dialami Indonesia terkini ini, isunya Bapak yang Bapak ketahui apa ya Pak ya? Ya, terkait dengan isu ya Mbak ya. Jadi isu ini saya ambilkan contoh kasus di tempat kita ini ya, di Kota Pekalongan ini. Isu yang cukup isu yang cukup sensitif. Ini ya seperti yang kita lihat ini Mbak, ini di sini. Nah, di sini. Ya. Ini kan ada rencana perumahan yang udah diuruk, kemudian di sampingnya itu ada sawah. Jadi kan pemerintah Indonesia ini kan negara kita negara agraris ya. Jadi kalau lahan-lahan sawah ini istilahnya kan banyak yang dialih fungsi, ini kan menjadi masalah besar ya Mbak ya bagi kita. Karena mau nggak mau masyarakat ini kan masih bertopang dengan pangan dalam negeri, khususnya dengan padi ini. Berarti kalau alih fungsi lahan ini tidak terkendali, artinya dari yang mana tadinya pertanian jadi non pertanian, kalau itu terus terjadi lama-lama habis Mbak lahan kita. Itu yang seharusnya menjadi perhatian besar pemerintah maupun kita bersama, seperti itu. Gitu. Sejauh ini pemerintah sudah berperan belum Mbak menurut Bapak? Jadi Mungkin hukumnya, iya. peraturannya seperti itu? Sepengetahuan saya ya Mbak ya, kalau sepengetahuan kami terkait dengan masalah ini, pemerintah pusat artinya lewat Kementerian BPN ya, atau ATR lah yang disebut itu sudah mengeluarkan kebijakan lahan sawah dilindungi Mbak, gitu. Kebijakannya memang kebijakan ini untuk untuk istilahnya untuk melindungi lahan-lahan pertanian yang ada di daerah-daerah, khususnya lahan pertanian yang produktif. Itu sudah ada surat keputusan dari menterinya sendiri Mbak, seperti itu gitu. kira-kira. Iya Pak. Ya. Oke Pak, sudah cukup Pak. Terima Baik. kasih untuk waktunya ya Pak ya. Ya Mbak, sama-sama Mbak. Oke, monggo Ya. Pak. Ya. Dari ketiga wawancara tersebut dapat kita analisis dan simpulkan sebagai berikut. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungan, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah wilayah perairan mempunyai banyak celah dan kelemahan, baik dari segi ekonomi maupun krisis moral. Manfaat memahami wawasan kebangsaan yaitu agar semua warga Indonesia memahami apa arti persatuan dan kesatuan. Dan salah satu wujud tindakan bela negara adalah bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, membayar pajak bumi dan bangunan, tidak mudah terpancing dengan informasi-informasi hoax yang berkembang dan serta bergotong royong dalam bermasyarakat. Salah satu peran masyarakat dalam mengatasi atau mencegah isu-isu yang berkembang yaitu dengan cara memahami makna-makna Pancasila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.